Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi. Kita masih membahas tentang tema kita hari ini yang menarik tentunya, yaitu mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial, bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Vera L. Samasiagian MKet KJ SPKJ ya. Oke, baik dokter, boleh silakan kita kembali ke slide. Masih ada beberapa slide-nya tentunya yang perlu dijelaskan. Silakan. Nah, jadi memang untuk penegakan diagnosis dari mental health sendiri itu sebenarnya nggak bisa sembarangan, nggak bisa melalui kalkulator tadi atau persepsi masing-masing orang, itu nggak bisa. Tapi ini harus dilakukan kalau di Indonesia sendiri itu dengan pedoman diagnostik gangguan jiwa atau PPDGJ 3 gitu. Yang mana ini didapatkan dari dilakukan dari wawancara klinis, kemudian observasi, kemudian juga ada tes psikologis. Biasanya ini melakukan adanya instrumen atau kuesioner khusus nih. Kemudian jadi self awareness ini sebenarnya dia tidak sama dengan self diagnosis, di mana biasanya self diagnosis ini dia butuh validasi yang secara objektif. Artinya memang seseorang itu merasa butuh perhatian atau ngerasa butuh pemahaman dari orang lain bahwa saya ini sebenarnya sakit loh. Ini dari persepsi si orang-orang yang mendiagnosa diri dia sendiri, seperti merasakan itu ya. Ya. Kemudian bagaimana nih untuk strategi edukasi dan juga literalisasi secara digital ini? Nah, hal ini memang dibutuhkan adanya kolaborasi, baik itu dari profesional. Profesional ini bisa dari psikolog, psikiater, seperti itu. Kemudian dengan konten kreator yang nantinya akan memberikan konten-konten yang edukatif, seperti itu. Jadi bukan hanya dilakukan secara sendiri oleh para pengguna media sosial atau masyarakat luas. Jadi memang harus ada kolaborasi antara profesional tadi dengan konten kreator. Mungkin konten kreator yang dimaksud di sini adalah seperti influencer. Kenapa influencer? Karena biasanya masyarakat itu mudah dipengaruhi oleh influencer-influencer tadi. Nah, untuk peningkatan dari literalisasi digital ini bisa dilakukan dengan cek sumbernya, bagaimana sumbernya ini dapat dipercaya atau tidak, kemudian bagaimana kredibilitas kontennya. Nah, kemudian lakukan juga promosi platform kesehatan mental yang terpercaya, seperti itu. Dari media sosial platform kesehatan mental yang memang punya keterpercayaan, seperti misalnya dari untuk jiwa seperti dari PDSKJI, kemudian kalau misalnya anak mungkin dari IDAI-nya langsung, jadi bukan dari masyarakat awam, seperti itu. Nah, jadi memang kesimpulannya tren dari self diagnosis ini dia mencerminkan adanya kebutuhan akan validasi secara psikologis. Kemudian perlunya pendekatan edukatif yang bukan hanya pelabelan secara massal gitu. Kemudian yang pasti check your mental health but verify with a professional, tentunya seperti itu. Oke, itu dia kesimpulannya ya. Boleh silakan duduk dokter, kita nanya-nanya tentunya tentang yang namanya self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial ya. Nah, tadi ada beberapa tes ya untuk mengetahui orang ini termasuk ke ODGJ, gangguan kejiwaan, atau ada hal-hal lainnya gitu ya. Ada tes wawancara, observatif, dan juga tes tertulisnya gitu ya kan. Nah, kalau untuk tes wawancara dokter, semisalnya boleh dibocorkan dikit nggak sih, kita mengetahui orang tersebut agak nyeleneh gitu ya kan, itu apa sih yang ditanyain sebenarnya? Ada poin tertentunya nggak sih dokter? Jadi untuk wawancara sendiri biasanya kita menggunakan namanya mini ICD-10. Cuman memang poin-poin tertentunya itu seperti bisa kita lihat, ini mau bahas apa, misalnya seperti bipolar atau yang mana? Bipolar aja boleh, karena kita membahas tentang self diagnosis kan. Oke. Yang paling sering itu bipolar. Kita lihat dulu kalau untuk bipolar ini seperti apa gangguannya.
Nah, udah berapa lama keluhannya? Seperti yang saya bilang tadi, apakah dia ada episode yang secara ada dua kutub tadi, agak depresi dan juga manik. Nah, kita lihat keluhan-keluhannya udah berapa lama, seperti apa. Yang sudah saya jelaskan di awal, mungkin kalau yang depresi itu seperti dia hilang minat, nggak mau ngapa-ngapain, hilang energi, sedih secara terus-menerus. Kemudian kalau yang maniknya tadi seperti semangat yang berlebih, bicaranya banyak, kemudian boros orangnya. Nah, ini kita nilai udah berapa lama, kemudian gangguannya sudah mengganggu fungsi yang mana saja, seperti itu. Oke. Tes kejiwaan ini dokter itu baiknya dilakukan hanya sekali atau ada ketentuan, misalnya harus 3 kali nih untuk tes kejiwaan bisa menentukan orang tersebut bipolar atau tidak gitu. Nah, untuk tes kejiwaan sendiri ini sebenarnya kalau kita ngerasa udah ada mengganggu fungsi, nah, sebaiknya mulailah kita untuk melakukan pengecekan ke profesional. Fungsi tadi yang seperti saya sebutkan, fungsi personal, kemudian fungsi pekerjaan dan juga fungsi sosial, seperti itu. Tapi kalau ngerasa tidak ada gangguan, jadi gini, yang disebut gangguan itu ketika memang sudah mengganggu fungsi. Kalau memang belum mengganggu, ya itu disebut dengan hal yang wajar, seperti itu. Oke, baik. Dokter Betty ada mau ditanyain? Enggak, tapi sedikit menambahkan ya Mas ya. Jadi screening kejiwaan bahkan sekarang sudah dimulai dari usia sekolah. Nah, kami di Vaskes sudah melakukan screening terhadap anak-anak sekolah ya. Biasanya SMP, SMA, bahkan ada kalau SD agak sedikit sulit, tapi lebih sering ke SMP dan SMA. Itu dilakukan pemberian kuesioner biasanya. Jadi kita dapat screening awal ya dok ya, supaya menentukan arahnya ada gangguan atau tidak, ada masalah atau tidak pada remaja-remaja tersebut. Oh, berarti udah ada screening awal di SMA ya? Sudah ada programnya di Vaskes tingkat pertama, biasanya sesuai wilayah ya, wilayah cakupan sekolahnya. Nanti ada screeningnya, nanti juga ada pelaporannya ke dinas kesehatan. Nanti mungkin akan ditindaklanjuti apabila ditemukan adanya masalah di sana. Oke gitu. Kalau anak remaja nih, mungkin permasalahan screening awalnya yang mungkin kebanyakan itu biasanya gangguan perilaku ya dok ya, seperti merokok. Itu kan kadang sulit nih, jujur-jujurannya sulit nih. Iya, Cuman betul. kan dari screeningnya kan mungkin kita dapat poin-poin beberapa yang penting. Atau misalnya kesulitan dia konsentrasi seperti itu. Nanti bisa diarahkan kira-kira apakah harus ke psikolog dulu atau kan langsung ke psikiatri. Oke, baik. Nah, kalau merokok itu juga termasuk ke hal-hal yang ke perilaku gitu ya? Kalau untuk merokok itu seperti gangguan perilaku. Oke, Iya, benar. kegangguan perilaku. Nah, itu termasuk kegawat daruratan atau tidak? Dok? Tidak. Oh, tidak ya. Yang namanya gawat darurat pastinya yang membutuhkan penanganan segera. Oke, Cuman baik. memang sedikit menambahkan ya mungkin yang paling sering nih selain dari bipolar itu yang lagi marak itu yang self harm. Menyakiti diri yang sendiri. Dia menyakiti Oh, diri. menyakiti diri sendiri, ya. Nah, jadi ternyata memang ada beberapa pasien saya yang memang dia cerita ternyata mereka punya seperti komunitasnya ternyata di media sosial. Iya, jadi memang seperti ketika mereka ingin divalidasi, mereka mendapatkan tempatnya, mendapatkan komunitasnya. Iya benar, kalau udah di-share berarti ada teman-temannya juga gitu kan. Nah, jadi mereka ngerasa yang itu hal wajar ternyata ketika mereka menyayat diri, pakai silet biasanya yang menyakiti diri itu mereka mendapat wadahnya ternyata seperti itu. Waduh, itu berarti itu termasuk ke bahaya juga ya dokter? Itu ya? bahaya itu. Harus ditanggulangi secara benar juga ya kan. Karena tadi kita bahas tentang bipolar, memang orang-orang bipolar ini salah satunya biasanya ya cenderungnya ini dia ke kepribadian klaster B yang kita sebut itu tadi salah satunya itu BPD, borderline personality disorder. Biasanya mereka atau kepribadian ambang ya kita sebut. Jadi biasanya mereka itu melakukan perilaku yang impulsif. Nah, seperti menyayat diri tadi kan termasuk perilaku yang impulsif. Tapi ini perlu kita evaluasi nih. Apakah benar menyayat diri dia ini bagian dari kepribadian ambang yang mengarah ke bipolar atau karena depresi? Betul. Berbeda seperti itu. Oh, ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Boleh dijelaskan nanti perbedaannya. Kita mau jeda iklan dulu ya. Oke, baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bogor.